Sebagaimana Kristus naik ke surga, demikian juga dia akan datang kembali kelak. Dan itulah yang selalu dinantikan orang-orang percaya dengan sabar. Kedatangannya pasti, namun tidak seorang pun yang mengetahuinya. Maka kita akan setia menantikan dan hidup sebagaimana Dia menghendaki kita hidup. Selamat hari Minggu ke-23 setelah Trinitatis, akhir tahun kalender gerejawi, serta peringatan orang yang sudah meninggal, Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak kami yang terkasih. Mari kita bersuka cita dengar-dengar akan firman Tuhan yang selalu menyegarkan kehidupan kita. Immanuel, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam Wahyu 20 ayat 11 sampai dengan 15. Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar, dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan takhta itu. Lalu dibukanya semua kitab, dan dibukanya juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Kemudian maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Manusia di dalam keberdosaannya sudah diampuni oleh Tuhan. Mereka yang telah menerima kasih karunia akan tertulis namanya dalam kitab kehidupan. Namun setiap orang yang tidak percaya akan dihukum sebab mereka menolak anugerahnya. Hal ini akan dinyatakan saat tiba waktu surgawi, penghakiman yang terakhir. Dikatakan takhta putih yang besar. Ini menyatakan Kristus sudah hadir sebagai hakim yang adil dan murni. Dan kehadirannya sungguh dahsyat sampai bumi dan langit tidak ada lagi di tempatnya atau lenyap. Orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Berarti di kedatangan Kristus semua orang mati dibangkitkan namun untuk diadili. Lalu dibuka semua kitab sebagaimana perilakunya selama hidup. Dan dibuka juga sebuah kitab lain yaitu kitab kehidupan. Bila mana mereka tidak menerima Kristus dalam kehidupan mereka atau menolak belas kasihan yang diberikan baginya, maka orang-orang mati ini dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Laut sebagai simbol kematian menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Maut dan kerajaan maut juga menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Kemudian maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Begitulah yang perilakunya tidak dapat dipuji. Namun tindakannya juga menolak belas kasihan Tuhan yang sudah diberikan. Sebab bila mana yang sudah datang dari sorga sudah tidak diterima, maka siapapun seandainya datang mengingatkannya, memberitakan berita sukacita, itu pasti ditolak juga. Setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Itulah kematian yang kedua, menjadi bagian yang berbuat tidak benar, namun sekaligus juga menolak belas kasihan Tuhan. Ketika memperingati orang-orang yang meninggal, itu menyatakan bahwa kita terbatas. Kita sudah ikut menjadi makhluk yang fana. Namun menerima Kristus dalam hidup untuk menjadi kekuatan kita untuk hidup dan berbuah. Yesus dalam deritanya berkata, "Jangan saya yang ditangisi, namun diri dan juga anak-anakmu, sehingga semua hidup
di dalam jalan Tuhan. Saat tahun-tahun gerejawi ditutup dengan kalender akhir gerejawi, maka jangan lupa segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu lahir, tetapi ada juga waktu untuk mati. Hidup sekali, lalu diadili. Maka benar-benar hidup yang dihidupi ada di dalam kasih karunia Kristus. Jangan sampai hidup di luar daripada Kristus. Tuhan menyertai. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman yang meneguhkan kami tetap setia kepada Engkau. Apapun yang terjadi, kami akan tetap setia sebab masa depan kami sudah pasti dalam kesatuan kami dengan-Mu. Sertai kami, ingatkan kami untuk tetap ada bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.